Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sharing 30 hari challenge. Teman-teman yang ikut challenge malam hari ini kita live insyaallah. Kita doakan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, keluarganya juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa jaga, Allah senantiasa temani dalam setiap ibadah dan ikhtiar kita. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak bisa ikut live pada malam hari ini, tetap kita doakan agar mereka juga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtiarnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah, diberikan kesehatan, keluarganya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang ikut program challenge, setiap doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dikabulkan. Setiap hajat kita didengar oleh Allah dan kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah berikan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, kawan-kawan sekalian, mari kita awali sharing kita pada malam hari ini dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah betul-betul membersihkan hati kita, Allah agar betul-betul mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Kita beristighfar 3 kali, kemudian kita lanjut dengan sholawat 3 kali dengan kita memahami setiap makna bacaan yang kita minta, ya, bacaan yang kita baca, ya. Baik, mari kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan dengan kita bersyahadat, ya. Mudah-mudahan syahadat ini bisa memperbaiki, ya. Bisa memperbaiki niatan kita, bisa memperbaiki keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita ulang lagi, kita pahami maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena atas perbuatan kita, atas tingkah laku kita, atas ucapan kita tidak mengerti apakah kemudian ada tindakan, ada ucapan kita yang membuat kita keluar dari Islam atau keislaman kita dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbaharui
syahadat kita, Allah senantiasa terima setiap ibadah dan juga setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali sharing kita pada malam hari ini, yaitu saya ingin ingatkan kembali teman-teman, yaitu di buku Manut Quran halaman 179 untuk yang versi baru ya, yaitu sebaik-baik solusi, di mana disebutkan bahwa sebaik-baik solusi adalah sabar. Sebab seluruh daya upaya sudah kita kerahkan, maka sabar itu adalah bentuk akhir dari sisa tenaga sembari memberi kode kepada Allah. Bahwa seolah-olah kita sedang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba sudah siap menunggu nih solusi darimu ya Allah. Sampai kapanpun waktu terbaik yang tepat menurut kehendakmu ya Allah, menurut keinginanmu. Maka kalau kemudian kita sudah bersabar, maka jangan kemudian kita menuntut Allah. Kapan nih Allah datangkan pertolongannya? Kapan nih Allah kabulkan doa-doa kita? Kapan nih Allah wujudkan hajat-hajat kita? Ya, maka jangan juga kemudian kita minta cepat-cepat sama Allah agar apa yang menjadi keinginan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan sabar itu kita nikmati setiap tangisan kita, setiap rasa cemas, rasa takut, rasa gelisah yang ada dalam diri kita, dan juga rasa kekhawatiran. Dan itu semuanya kita nikmati, kita rasakan dengan kesabaran. Ada satu kisah yang cukup fenomenal gitu ya. Di tahun 80-an kalau salah ya. Ini bisa dilihat di beritanya ya. Bahwa ada seorang pelari yang dia bukan juara sebenarnya ya. Dia bukan juara satu, bukan pelari tercepat. Tetapi justru yang terkenal adalah beliau. Justru yang mendapatkan sorak, mendapatkan perhatian adalah beliau. Seorang pelari yang paling terakhir masuk ke finish. Ini adalah lari maraton yang cukup jauh jaraknya. Para pelari sudah berlari satu persatu dan mereka mengerahkan kekuatan mereka untuk bisa berlari dan terus berlari untuk meraih kemenangan. Berlari hingga finish nomor 1, menjadi juaranya. Namun dalam tengah perjalanan ada seorang pelari yang mengalami kecelakaan dan terjatuh. Di saat kawan-kawannya yang lain terus berlari, ini ada satu orang yang jatuh. Lalu kemudian panitia mengecek gimana kondisinya. Ternyata dibilang tidak apa-apa. Lari lagi dia. Kejar kawan-kawan yang lainnya. Ternyata jatuh yang dialami tadi itu memang awalnya tidak terasa. Tapi akhirnya lama-lama juga terasa sakit. Hingga sudah tidak bisa berlari kembali. Panitia sebenarnya sudah mengizinkan untuk tidak melanjutkan. Sudah selesai, ya. Disuruh berhenti. Tapi tidak, kata pelari ini. Saya harus sampai finish. Saya dikirim oleh negara saya ke sini itu bukan untuk setengah perjalanan, tetapi harus menyelesaikan finishnya. Dan hingga betul sampai kemudian merangkak pun sampai kemudian di finish. Dan justru kemudian inilah yang mendapatkan tepuk tangan dan sorak gembira. Menjadi perhatian dunia. Saya lupa namanya, nanti teman-teman boleh cek, boleh searching ya. Ini
Kisah nyata dan terjadi betul. Yang menarik adalah ketika dia berlari, itu berarti dia harus bisa menyelesaikan sampai dengan finish. Kawan-kawan, setiap kita sudah berazam, kita sudah berniat baik, sudah mulai melangkah selangkah demi selangkah, sudah mulai berlari sedikit demi sedikit, maka harus menyelesaikan perjalanan itu sampai dengan akhir. Meskipun nanti ending cerita, menang dan kalah, itu bukan persoalan. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita semuanya bisa menyelesaikan etape itu sampai dengan selesai, ya. Setiap perjalanan itu sampai dengan selesai, sampai akhirnya. Teman-teman menjalankan challenge, ya jangan berhenti di tengah jalan. Lanjutkan, teruskan. Karena challenge ini adalah melatih kita semuanya, termasuk saya dan juga antum semuanya, ini untuk membiasakan diri, untuk memiliki kebiasaan yang baik, untuk memiliki karakter yang baik. Karena kebiasaan yang baik ketika dilakukan secara terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah karakter yang baik. Nah, sehingga kawan-kawan, kita sudah berjalan 20 hari. Tinggal 10 hari ketika menyelesaikan 30 hari challenge. Ada yang sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah Allah nampakkan pertolongan-pertolongannya. Ada yang sudah Allah tolong, ada yang Allah sudah bantu, ada yang Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ada yang Allah berikan ketenangan hatinya. Ada yang Allah berikan keluarga yang harmonis, keluarga makin bahagia. Ada yang Allah berikan anak-anak yang soleh dan solehah semakin nurut. Meskipun memang ada satu dua yang belum merasakan dampak apapun dari ikhtiar yang dilakukan. Tapi yakinlah kawan-kawan, sampai dengan akhir perjalanan ini, akhir challenge ini, akhir perjuangan ini, maka teman-teman akan mendapatkan ending yang luar biasa. Bahkan mungkin haru, tetesan air mata, dan sebagainya. Maka tidak sedikit dari kawan-kawan kita yang setelah menyelesaikan di challenge awal, challenge level 1, naik langsung ke level kedua, ke level ketiga, dan seterusnya. Kenapa? Karena ingin merasakan nikmatnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang ketika mereka melakukan aktivitas, melakukan ibadah, itu memang harus dikontrol. Ya. Ada juga memang orang-orang yang tidak perlu dikontrol. Nah, barangkali kita semuanya termasuk orang-orang yang perlu dikontrol. Perlu dievaluasi. Kenapa? Karena memang barangkali itu adalah karakter yang kita miliki. Barangkali itulah cara Allah mendidik kita. Sehingga kawan-kawan yang memang sampai dengan malam hari ini belum Allah perlihatkan pertolongannya, maka bersabarlah. Teruslah berikhtiar, teruslah berjalan, teruslah berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian teruslah bersabar. Nah, sabar ini kemudian kita lanjut dengan sholat. Sampai kemudian betul-betul Allah itu hibah dengan kita, betul-betul Allah kemudian memberikan pertolongan untuk diri kita. Karena ini jalan sudah jelas kawan-kawan. Realnya sudah jelas. Tinggal kemudian kita bersabar mengikuti rel ini. Ketika kawan-kawan sudah naik kereta dengan jurusan yang tepat, teman-teman mau melakukan perjalanan ke Jakarta. Dari Surabaya ke Jakarta, sudah naik kereta yang tepat, maka bisa dijamin teman-teman akan sampai di Jakarta. Namun persoalannya apakah kemudian kereta ini akan berjalan cepat ataupun lambat, itu nanti tergantung daripada
prosesnya perjalanan. Tetapi sampainya di Jakarta insya Allah ya, karena berada di rel yang benar. Kecuali kalau teman-teman kemudian sampai keluar jalur sehingga tidak akan pernah sampai pada tujuan. Nah, malam hari ini saya ingin kemudian mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada kawan-kawan sekalian yang senantiasa terus tanpa lelah untuk berjuang dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar teman-teman untuk senantiasa menjaga ritme ibadah. Ada orang-orang yang suatu saat ibadahnya begitu kencang. Kayak seorang pelari itu begitu kencang larinya. Tapi ada kalanya seseorang itu harus melambatkan larinya. Jadi ada ritme tertentu. Tetapi ritme ini harus senantiasa teratur. Maka kawan-kawan kami sampaikan seringnya adalah bahwa teman-teman itu sebenarnya kita hanya butuh waktu 30 sampai dengan 60 menit untuk mengerjakan challenge-nya. Untuk melihat tugas dan juga mengerjakan tugas. Dan melaporkan tugasnya, mohon maaf ya. Karena ketika proses mengerjakan, teman-teman tidak harus melihat HP. Ya, karena ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ibadah harian yang memang itu sudah kita lakukan. Tinggal nanti malam teman-teman laporan. Nah, seperti itu. Itu ketika teman-teman bisa menjaga ritmenya, maka tidak akan ada rasa bosan ya, ataupun nggak semangat gitu, futur ya. Karena memang rasa futur, nggak semangat itu akan seringkali setan hembuskan ke dalam hati kita. Maka berhati-hatilah senantiasa untuk kita mengucapkan ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terus senantiasa menggoda diri kita. Nah, kawan-kawan, kita akan lanjut untuk sharing dan diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam satu pekan terakhir teman-teman mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang begitu istimewa. Nah, silahkan boleh diceritakan, silahkan boleh sharing, silahkan boleh tanya ya terkait hal apapun yang teman-teman mau sampaikan. Silahkan kita buka sharing pada malam hari ini. Siapa yang mau mengawali boleh raise hand, angkat tangan, atau boleh juga ditulis di chat ya, tapi sebaiknya langsung saja komunikasi ya. Silakan. Ini ada Pak Sidik ya dari Solo, Karanganyar. Kemudian ada Bu Emi, ada Bapak Yadi, ada Bapak Cartono, ada Bu Sri Rahayu, ada Bu Rahmawati. Nah, Bu Rahmawati, silakan Bu, bisa menyampaikan sharingnya pada malam hari ini. Dibuka Siapa dulu ini Pak Ustadz? Bu Rahmawati, silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini saya hanya ingin menceritakan tentang pengalaman saya ikut. Yang pertama itu ikut manut Quran. Yang ke-13 kalau nggak salah ya. Yang ke-13 terus saya mengikuti challenge challenge itu sudah ke hari yang ke-20. Di sini saya hari ini tadi merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa. Saya bulan September tanggal 18 insya Allah jadi berangkat umroh Ustaz. Itu Masya yang Allah. Saya Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saya itu mimpi sudah di Mekah sampai 4 kali. Walaupun belum berangkat haji, tapi alhamdulillah insya Allah besok tanggal 18 itu saya menjadi tamu Allah. Amin, amin, insya Allah. Itu tadi seharian saya acara family gathering itu sampai
sampai menitikkan air mata, sampai nggak bisa saya itu berkata-kata dalam setiap jalan itu. Apakah saya nggak kayak kurang percaya gitu loh Pak Ustadz? Iya. Apa mungkin saya itu sampai ke situ? Ternyata Allah menggerakkan hati langkah kaki saya, insya Allah di bulan September. Terus yang selanjutnya, walaupun masih punya utang, saya itu sekarang tambah tenang. Tambah tenang, terus ibadah juga tambah tenang. Yang tadi Pak Ustadz katakan keluarga itu semakin harmonis, walaupun suami saya itu berada di luar kota. Terus anak-anak saat ini dalam pendidikan, alhamdulillah nilai pencapaiannya itu karena masih sekolah, masih kuliah itu alhamdulillah nilainya juga bagus-bagus. Itu aja Pak Ustadz sharing dari saya selama dibimbing sama Pak Ustadz. Saya mengucapkan terima kasih banget sama Pak Ustadz. Amin, amin. Semoga dibalas sama Allah, dimudahkan segala urusannya. Amin. Itu saja Pak Ustadz. Baik. Terima kasih dari saya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan Bu Rahmawati nanti September berangkat dengan lancar dan mendapatkan umroh yang mabrur ya. Iya. Amin. Mungkin saya bisa untuk mengumumkan apa boleh ya Pak Ustadz buat teman-teman yang ingin menitip doa gitu, bisa ya? Bisa, boleh. Oh iya. Mungkin bisa waper ya Pak, telepon nggak apa-apa. Nanti ditulis doa yang diinginkan itu apa saja gitu. Ya boleh, Masya Allah ya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Amin, Insya Allah. Baik, kita lanjut. Tadi ada Bu Siti Aminah ini membuka mic ya. Ya, silakan Bu Siti, boleh disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, dan teman-temanku semuanya, saudaraku yang ikut menurut Quran pada saat hari ini maupun yang tidak bisa ikut. Pak Ustadz, kami berterima kasih sekali sudah bisa bergabung di challenge ini, dan insya Allah sudah 20 hari Ustadz, itu begitu banyak perubahan yang ada pada diri saya, terutama keluarga Ustadz. Baik, alhamdulillah. Iya, kalau dulunya kita kadang-kadang ini, saya sering keluar karena ada yang harus saya kerjakan, sehingga untuk berjamaah ke masjid itu kurang. Dan insya Allah dengan adanya program challenge ini, alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai rajin. Kami sekeluarga insya Allah terus berjamaah di masjid, mulai dari pagi sampai dengan isya. Baik, alhamdulillah. Semuanya sudah kami kerjakan dengan baik, dan Allah memberikan balasan setiap apa yang aku doakan, setiap apa yang aku minta pada malam hari setelah saya melaksanakan tahajud, umpamanya yang bisa saya rasakan nih Ustadz, karena saya pindah tugas, dan di tempat yang baru ini saya mulai 18 Juli. Mulai dari 18 Juli sampai sekarang tugas-tugas saya terlaksana dengan mudah, lancar. Saya minta, ya Allah, saya berikan teman-teman yang baik, saya berikan teman-teman yang bisa bekerja sama untuk memajukan sekolah ini. Allah balas. Kalau saya malah minta
paginya balas. Sehingga teman-teman itu tidak sengaja, Bu, ini sudah saya kerjakan, Bu, ini sudah, gimana ini, Bu, ini ada. Ya Allah, saya gemetar rasanya, ya Allah, Engkau memberikan balasan begitu langsung, itu Ustadz. Iya, iya. Meskipun Ustadz terus terang, karena saya juga masih mempunyai tanggungan, hutang yang begitu banyak, tapi hati saya juga tenang. Saya akan menunggu. Allah akan memberikan balasan. Pasti Allah akan memberikannya. Kapanpun saya akan tetap menunggu karena saya tahu Allah akan memberikan segalanya untuk saya. Amin, Terima amin. kasih, saya tidak segan-segan, saya tidak putus-putus. Setiap malam saya akan mendoakan 10 teman yang ada di jalan ini, dan saya berdoa sendiri. Setelah selesai, saya akan menyimpulkan doa, ya Allah, saya berdoa untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudara saya dan untuk Ustadz. Insya Allah, Amin, insya Allah. mudah-mudahan ini yang diberikan oleh Allah. Ustadz, terima kasih. Saya terima kasih sekali sudah bisa gabung di jalan ini dan berikan kemudahan untuk saya sekeluarga dan untuk teman-teman semuanya. Amin, insya Allah. Yang bisa saya rasakan. Ya, Ustadz tanya juga gini. Di hari keberapa saya lupa, mungkin ada di 2 hari mungkin yang tidak saya kerjakan. Waktu itu saya untuk silaturahmi dan membaca selain membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran tetap membaca selain Al-Quran. Belajar atau membaca. Ya. Itu tidak saya lakukan. Itu gimana ya Ustadz? Ada 2 yang ketinggalan itu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kan ibaratnya tidak ada nilainya, dia tidak dicentang. Seperti itu, tidak apa-apa. Maka kan jadi pelajaran untuk kita di hari berikutnya agar kemudian kita bisa menjalankan apa yang kurang di hari sebelumnya. Jadi disinilah pentingnya kemudian kita evaluasi agar apa? Agar kita tahu bahwa apa yang sudah kita lakukan ini sampai di mana dan kita belum menyelesaikan sampai apa, kan begitu. Sehingga di hari berikutnya kita berkomitmen untuk bisa menyelesaikan dengan jauh lebih baik lagi. Insya Allah demikian, Bu Siti ya. Iya, terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Siti Aminah ya. Baik, kita akan lanjut ya. Siapa lagi nih yang berikutnya nih? Insya Allah ya. Yang mau sharing, mau bercerita. Silakan, monggo ya. Ada 38 ya. Ada Oppo A5, aduh siapa ini? Nggak ada namanya, mohon maaf ya. Ada Pak Cartono membuka mic, ada yang mau disampaikan Pak Cartono? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Cartono. Alhamdulillah. Ini tadinya kepencet tapi enggak apa-apa sekalian tanya. Masya Allah. Alhamdulillah diberikan sehat Ustaz. Memang saya kan sudah, kalau dari pertama kali buku beli ini sudah lebih dari 30 hari insya Allah. Memang dari sisi ketenangan hati, istri, anak, kemudian itu ya jauh lebih ini Ustaz. Satu lagi yang tadi disampaikan Ibu juga mendoakan. Kalau dulu kan mungkin saya lebih mendoakan kepada bapak ibu saya. Yang ibu saya kan dua-duanya mertua sama ibu kandung sudah tidak ada. Kemudian bapak mertua ya keluarga inti yang lebih banyak didoakan. Tapi setelah itu makanya saya merasa oh iya, kalau tidak ada yang tidak terdoakan kok kayak termasuk yang mungkin orang yang pernah mendolimi saya doakan. Alhamdulillah. Saya memang ini saya mungkin ya semoga memang Allah tuh bukakan hatinya gitu aja. Ya amin insyaallah ya, betul. Yang saya lakukan, dan ini memang tadinya mungkin saya jarang begitu saja mendoakan artinya kepada yang sudah mendolimi, tapi saya merasa oh ya memang mungkin Allah seperti itu.
ya sama ini mungkin juga masih jadi bagian dari saya masih punya amanah, tetapi saya juga ini sekarang ini kan ada yang tetangga yang kebetulan secara bisnis sedang di bawah sekali gitu, dan ya saya jadinya malah meskipun saya berhutang, tapi saya sekarang malah menghutangkan itu karena memang karena gini sangat apa ya, sangat untuk kehidupan sehariannya ya Allah memang, karena bisnisnya langsung darinya eksportir barang-barang untuk udang ya, tepung udang Cina, tetapi ternyata yang mungkin pernah saya sampaikan waktu dengan Ustadz itu, dan itu memang untuk kesehariannya untuk memulai lagi sangat berat, sehingga saya sampai itu udah bismillah niatkan aja, karena memang Allah memang dengan begitu ya mudah-mudahan menjadi salah satu apa namanya ya, salah satu cara Allah, wasilah Allah untuk membukakan keluarga kami apa rezeki yang tidak mungkin secara materi belum, tapi insya Allah rezeki lain yang bisa dibuka. Itu sih insya Allah. Ada yang kayaknya kan misalkan tidak mendoakan yang saudara saya atau yang tetangga saya atau siapa yang ini, kayaknya kok ada yang hilang itu loh. Mungkin ini mungkin hidayah juga, ada kebaikan juga dari diri apa yang ini. Nah, Ustaz. Iya betul. Insyaallah. Di atas bimbingannya. Saudara-saudara juga yang di Manat Quran, mudah-mudahan kita lebih baik lah. Amin insyaallah ya. Iya, ini ya makanya yang luar biasa adalah tatkala kita mendoakan orang lain, maka doa kita tuh yang mengaminkan adalah malaikat gitu ya, diaminkan oleh malaikat. Lalu kemudian kembali malaikat berdoa untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan siapa? Mendoakan diri kita yang sudah mendoakan orang lain dengan doa yang sama. Artinya kalau kita mendoakan orang lain agar mereka juga lunas utang, lunas amanah, maka kita didoakan oleh malaikat untuk kita juga lunas utang, lunas amanah. Ketika kita mendoakan orang lain agar mereka bahagia, maka kita juga didoakan oleh malaikat agar bahagia juga, dan begitu seterusnya. Ya, dan kemudian kita senantiasa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Ya. Ini yang mungkin barangkali belum pernah diajarkan di sekolah-sekolah ya, yaitu adalah kita bisa berbahagia ketika melihat orang lain bahagia. Di sini tadi ada teman-teman kita yang bercerita, teman-teman kita yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bahagia, maka kita pun juga harus berbahagia gitu ya. Jadi bukan malah bertanya, "Loh, kenapa bukan saya?" Bukan begitu ya, tetapi kita ikut berbahagia kepada orang lain. Termasuk tetangga kita beli mobil, beli kulkas, beli apapun, kita bahagia aja dulu ya, kita bahagia. Karena kaidahnya adalah tatkala kita ikut merasakan kebahagiaan yang dialami oleh orang lain, maka sebenarnya kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Kalau ada kita bahagia atas teman kita yang bisa umroh, kita bahagia atas teman kita yang bisa beli kendaraan, bisa beli rumah, bisa lunas amanah, maka sebenarnya kita juga sedang mengantri untuk mendapatkan hal yang sama. Ya, insya Allah ya, kita harus senantiasa berbahagia kepada apa yang teman-teman rasakan. Insya Allah demikian ya, Pak Kartono dan juga kawan-kawan yang lain. Kemudian berikutnya ada Bu Sri Rahayu, ini buka mic. Ya, silakan Bu Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ceritakan pengalaman ya Pak ya. Pengalaman. Oke, siap. Ini kan waktu musim hujan deras sekali itu. Nah, rumah saya itu kebanjiran, banyak banjir. Memang semuanya orang banyak banjir, tapi saya nggak pernah kebanjiran. Waktu itu aja. Iya. Malam jam 10 malam ke atas. Semua air itu masuk semua. Akhirnya saya hampir lari juga karena sendirian. Tapi saya bilang kalau lari nanti yang bersihin siapa gitu. Akhirnya tetap aja saya buka pintu semua. Jadi ternyata airnya itu cuma lewat aja. Sambil itu supaya untuk menghibur hati kan baca Innahum in Sulaiman itu Pak. Iya. Nah, itu terus aku baca itu ternyata dengan cepat aja kayak nggak ada apa-apa itu. Tapi padahal ya sedikit-sedikit juga. Aku nggak tahu itu musibah atau apa, aku juga nggak ngerti. Nah, ini cerita. Sampai aku bersihin itu sampai hampir jam 3 itu Pak. Iya, insyaallah. Apa itu tahajud salat apa itu? Karena baru tidur. Nah, itu nggak ngerti itu musibah atau apa.
Tapi kayaknya hati biasa-biasa aja ya, sedikit tanu juga. Cuman karena untuk menghibur hati kan sambil bersihkan semua keran-keran dibuka untuk lumpur-lumpur itu. Iya, betul. Satu Masya makan Allah. nggak biasanya itu. Jadi akhirnya ya sampai malam itu. Iya. Ya kaget itu ya wajar lah, biasa ya. Apalagi Tapi biasanya nggak kita. biasa memang baru itu banyak. Terus dari mana-mana arah itu memang daerah rendah sih, tempat saya daerah rendah. Iya, Tapi betul. nggak biasa. Itu sampai hari keberapa itu ya? Terus itu udah selesai kayaknya. Nah, baru biasanya yang orang-orang yang punya hutang itu susah. Jadi ikut itu yang doakan beberapa orang itu. Hari kedua ada yang bayar hutang. Masya Allah. Ya, doakan biar bisa bayar hutang, Masya Allah. Walaupun kita sendiri juga punya hutang. Kita sendiri juga punya hutang, tapi terbayar gitu. Iya, Masya Allah. Baru hutang apa itu pada bayar. Ada yang lewat ditransfer, ada yang Berarti itu kita enggak ya, mementingkan diri sendiri atau gimana itu kira-kira? Ya enggak, insya Allah kan kita saling berbagi, saling membantu, saling mendoakan orang lain ya. Insya Allah nanti ketika mereka diijabah, ketika doa kita diijabah oleh Allah SWT, maka juga akan menjadi kebaikan untuk mereka. Bisa juga aja, maksudnya biasa-biasa. Bahkan kering sama sekali, nanti kalau waktunya untuk bayar-bayar apa itu ada gitu. Iya. Iya, sumur itu begitu ya, kaidahnya sumur. Sumur itu kalau kering itu insya Allah pertanda akan turun hujan ya. Ya pokoknya habis sama sekali ada di yang krecek-krecek itu, akibatnya enggak ada. Lah, begitu giliran mau bayar apa loh, kok ada. Dari mungkin apa kan? Iya. Ini kan kita kan warung Pak ya, kadang-kadang ada yang bingung. Kadang ada saudara-saudara juga. Saudara itu yang bikin kadang-kadang, tapi ya nggak apa-apa sih itu maaf ya ceritanya. Masya Allah. Iya, jadi aku senang, bahagia banget Pak, bahagia betul. Tapi bahagia ya, tapi enggak. Saya rasa itu aja. Kali saya terima kasih atas bimbingan. Amin insya Allah ya. Terima kasih Bu Sri Rahayu ya. Dari Balikpapan ini insya Allah ya. Baik, yang lain barangkali yuk. Siapa lagi? Kita cek lagi. Ada yang mau sharing cerita lagi? Masih ada waktu 8 menit. Sharing ya. Assalamualaikum Bu Popon. Bu Popon dulu ya. Bu Popon nanti baru lanjut ke Pak Hendra ya. Bu Popon dulu, silakan Bu Popon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, alhamdulillah ya pada malam ini, hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk sharing challenge-nya. Ini saya mau sharing begitu. Alhamdulillah ya setelah mengikuti challenge ini begitu ya, setelah mengikuti Manut Quran ini yang saya rasakan banyak sekali Ustaz. Ya. Yang pertama dulu pernah saya katakan bahwa saya pernah mendapatkan kenaikan tingkat dan kenaikan jabatan yang secara bersamaan. Iya. Meskipun waktu itu juga ya suami saya yang mendapat sakit begitu ya Ustadz. Ya. Dan syukuri alhamdulillah saya sudah sembuh. Nah kemudian yang saya rasakan itu pada saat ini penempatan begitu Ustadz, saya yang deg-degan begitu, takutnya jauh gitu. Ternyata alhamdulillah saya ditempatkan di tempat yang dekat gitu, paling dekat di antara teman-teman saya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Kemudian juga Ustadz, saya mau sharing itu banyak sekali begitu ya setelah mengikuti Manut Quran ini, di mana mungkin saya juga pernah bercerita pada sebelumnya begitu, saya itu paling males begitu ya untuk bangun
pada malam hari begitu. Nah, sekarang ini alhamdulillah sudah mulai istiqomah begitu ya tiap Amin, malam. amin, insyaallah. Itu Ustaz. Nah, kemudian yang saya rasakan juga ini Ustaz, pada saat saya memerlukan sesuatu begitu ya, pada saat saya perlu, baik itu untuk anak-anak saya yang kuliah atau pada waktu suami saya sakit begitu ya. Pada waktu itu mungkin saya tidak memegang uang yang besar begitu. Ternyata alhamdulillah Ustaz, Allah memberikan jalan gitu ya. Allah memberikan jalan. Ada seseorang yang saya utangkan, itu dia itu bayar begitu. Alhamdulillah. Itu merupakan suatu anugerah yang sangat besar sekali begitu ya bagi saya pada saat saya sangat-sangat membutuhkan sekali uang, tiba-tiba gitu rekan saya yang ada yang itu ya itu membayar begitu. Dan uangnya itu bukan sedikit begitu, alhamdulillah. Jadi saya bisa melunasi ini itu gitu ya untuk keperluan saya. Gitu. Kemudian yang saya rasakan juga sekarang ini Ustadz, pada saat ini di sekolah saya begitu ya, saya ini kekurangan personil gitu ya, kekurangan personil. Tiba-tiba datang yang mendaftar pengen bekerja di tempat saya begitu, pindah ke tempat saya. Itu merupakan suatu anugerah begitu ya bagi saya dan merupakan yang patut disyukuri juga. Iya, betul, alhamdulillah. Nah, ini saya ini mungkin berkat dari saya rasakan ini berkat dari saya mengikuti challenge ini begitu ya. Banyak sekali juga yang lain yang dapat saya rasakan begitu ya. Meskipun misal saya terus terang saja amanah-amanah saya belum lunas dan juga mungkin amanah-amanah yang masih riba juga mungkin ada begitu. Bukan mungkin ya, ada karena saya sebagai PNS gitu, tidak terlepas dari itu Ustaz. Gitu, iya, betul. Tapi saya mencoba untuk sekarang gitu, kalau misalnya sudah lunas, saya dalam hati saya sudah berikhlas untuk tidak melanjutkan kembali, tapi sampai pengen lunas dulu begitu. Amin, amin insyaallah ya. Baik. Saya ingin begitu ya melanjutkan kembali itu amanah ribanya gitu Ustaz. Saya minta doanya aja supaya amanah ribanya itu cepat selesai begitu. Tapi dalam hati saya itu ada ketenangan Ustaz. Ada ketenangan meskipun gitu ya, misalnya sekarang saya butuh untuk uang kuliah anak saya, meskipun saya belum pegang, tapi saya percaya begitu ya, percaya kepada Allah bahwa Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka begitu, mudah-mudahan. Betul ya. Jadi pada saatnya saya untuk membayar anak kuliah ada saja gitu. Alhamdulillah. Ya. Iya betul, alhamdulillah ya. Itu mungkin Ustaz yang bisa saya sampaikan. Gitu, baik, ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Popon. Kedepannya begitu ya, saya bisa lebih istiqomah lagi dalam. Amin, Insya Allah ya. Kita ya. doa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah dan amanah-amanahnya bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak Hendra. Ya, silakan Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut manut Quran ini sudah periode kedua ini kayaknya Ustaz. Iya, Masya Allah. Yang kedua udah 20 hari. Terus terang kalau saya beberapa akhir-akhir ini sedikit agak terombang-ambing nih Pak Ustadz. Iya. Nah, berpikir amanah riba yang sudah pada mau jatuh tempo, yang kadang ya Allah, mohon pertolonganmu ya Allah. Alhamdulillah, saya mau jual aset berupa kebun. Insya Allah besok yang pembelinya mau transfer Pak Ustadz. Amin, Alhamdulillah, Masya Allah kasih jalan. Alhamdulillah ya. Luar biasa nih. Makanya ini bisa lancar Pak Ustadz sama rekan-rekan semua. Baik.
bisa menutup sebagian dari utang-utang riba saya. Amin, insyaallah ya. Mungkin itu aja Pak Ustadz Baik, yang saya bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa dilancarkan tadi dalam transaksinya dan amanah bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Harus yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah jalan yang memang sudah Allah tunjukkan gitu ya. Maka ketika kita sudah yakin dan kemudian mengikutinya, maka tinggal hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Berikutnya apakah masih ada lagi? Bentar. Tadi ada Pak Ateng Nur Zaman juga buka video, ditutup lagi sekarang. Ada Ibu siapa ini? Ini Oppo A5 barangkali mau menyampaikan. Soal tidak ada namanya ini. Ya, Ibu siapa itu ya? Ada Pak Safi ya. Silakan Pak, mic-nya bisa dibuka. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau berbagi pengalaman ya. Ikut Quran. Waktu itu kan sempat saya tanya ke Pak Ustadz, kalau misalnya saya lagi tugas, itu gimana Pak Ustadz? Gitu. Wah, nggak apa-apa, itu kan hanya dimanapun kita bisa berdoa. Akhirnya saya jalankan Pak Ustadz. Saya ikut. Saya mulai dari tanggal 18 itu sampai tanggal 22 ya. Sampai tanggal 22 itu luar kota gitu ya. Tapi ya karena kepadatan ya, ya saya jalankan. Hanya saja untuk doa, untuk doa teman-teman di Manut Quran ini, saya doanya gini, ya Allah, kabulkanlah semua doa-doa yang tergabung dalam Manut Quran ini agar hajatnya tercapai. Itu aja, itu bisa ya, nggak apa-apa ya Pak. Biasanya kan saya baca kalau lagi santai. Iya, oke, betul. Ya, saya doanya kalau waktunya kepepet atau mepet bisa dijamak seperti itu ya. Jadi contoh juga bisa seperti ini Pak Safi. Misalnya kita sedang berada di, kalau kita umroh ya, itu ada tempat namanya multazam ya. Multazam itu tempatnya nggak panjang, nggak banyak, paling hanya bisa untuk berdiri 2 orang, yaitu adalah jaraknya antara Hajar Aswad sampai dengan pintu Ka'bah ya di multazam. Di multazam itu juga ketika kita bisa menempelkan tubuh kita di multazam, maka itu namanya iltizam ya, maka doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika kita beriltizam atau menempelkan tubuh kita di dinding multazam, ini kan harus bergantian dengan yang lain sehingga kita tidak bisa berlama-lama di situ. Ya, doanya kita jamak saja. Jadi, ya Allah kabulkan doa saya yang saya baca tadi di depan Ka'bah misalnya. Seperti itu. Iya. Iya, ya, silakan lanjut Pak Safi. Satu lagi pengalaman saya ini, jadi ada silaturahmi ya tadi ya. Jadi waktu saya di Surabaya, kemudian ada saudara saya di Malang itu sakit ya. Jadi saya coba untuk datang ke sana meskipun bukan jadwal gitu ya. Saya datang. Gitu ya. Kita alhamdulillah beliau sih sudah sehat kembali, tadinya udah tidak bisa bangun. Ternyata udah sehat kembali. Tapi ada satu ini ya, hikmah dan manfaat di sana, yaitu ketika beliau menanyakan anak-anak kami, Pak, gitu. Itu kan sepupu saya. Oh ya, yang satu baru lulus kuliah, fresh graduate kemarin gitu ya, 2 bulan yang lalu. Udah kerja? Belum, lagi ngelamar-ngelamar gitu ya. Wah, bagian apa? Kebetulan anak saya bagian ini, Pak, pertanian ya, Universitas Pertanian. Beliau kemudian kenal dengan salah satu orang ada yang di Jakarta lah gitu ya. Dia telepon, ada nggak tempat buat ini anak saya? Di aku anak saya. Ya memang ponakan ya, anak ya. Iya, betul. Subhanallah, alhamdulillah ada gayung bersambut gitu. Oh, oke, saya lagi ini lamarannya dimasukin aja nanti gitu. Dan alhamdulillah minggu depan itu dipanggil gitu. Iya, Masya Allah. Padahal saya Masya Allah waktu itu melihat anak saya itu bolak-balik lama kerja gitu ya.
tes, gagal di bahasa Inggris, gagal di Excel-nya, dan macam-macam gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ini seperti kayak dituntun ya. Ya udah kamu masuk begitu, tinggal kamu mau tempatnya di mana gitu. Ya di sekitar Jakarta aja Pak, dekat Bapak dia bilang gitu ya. Alhamdulillah dikasih kemudahan luar biasa itu. Iya, Itu insyaallah. pengalaman saya yang ya manfaat dari bergabung dengan Manut Quran ini. Amin, Gitu, amin, insyaallah. Ya, baik. Ya, Terima kasih Pak Syafi'i ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Baik. Sudah pukul 9. Saya tawarkan lagi jika sudah tidak ada maka kita akan tutup sharing kita pada malam hari ini. Baik ya, sudah tidak ada, kita akan lanjut di sharing pekan depan insyaallah. Mari kita tutup sharing kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kawan-kawan, mudah-mudahan Allah memberikan kita rasa tenang ya, karena dengan rasa tenang kita bisa menjalankan setiap aktivitas itu dengan baik. Kalau kemudian ada rasa tidak tenang, ada rasa kemerungsung dalam hati kita, maka kita akan mudah masuk atau terperosok dalam lingkar-lingkar setan kembali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Jadi diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah saling mendoakan ya. Doa-doa yang ada di grup silahkan dibaca, insya Allah saya juga ikut membaca, jadi kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain, dan itu luar biasa dampak yang akan kita terima sendiri insya Allah. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.